Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Bayu TV, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Nyoman Pratnya Nugraha bisa hadir kembali menjumpai Anda dalam acara Dialog Interaktif. Dan pada acara Dialog Interaktif pada pagi hari ini, kami sudah mengangkat satu topik yang sangat menarik sekali untuk kita berbincangkan bersama Anda juga pada kesempatan kali ini, yaitu Ayo Minum Teh Daun Kopi. Dan untuk membincangkan topik kita pada pagi hari ini, kita sudah kedatangan satu tamu yang spesial. Ini jiwanya muda, kayaknya kalau saya panggil Bapak, kayak kurang asik. Saya panggilnya Bang aja ya. Ada Bang Al-Amin pada pagi hari ini selaku founder Teh Daun Kopi Tridawa. Bagaimana kabarnya hari ini Bang Amin? Kabar baik. Kabar baik, luar biasa ya. Luar biasa. Selalu mengkonsumsi teh daun kopinya juga ya? Iya. Pastinya. Dan untuk Anda juga pemirsa WTV yang mungkin baru mendengar atau baru bergabung bersama kami terkait membicarakan teh daun kopi, mungkin banyak sekali pertanyaan di benak Anda, apa sebenarnya teh daun kopi? Ini kalau misalkan teh, kopi, kemudian kok ada teh daun kopi nih? Iya. Ini lain cerita lagi ya kira-kira ya. Mungkin banyak pertanyaan yang ada di benak pemirsa WTV terkait teh daun kopi ini sendiri. Kayaknya langsung aja kita bahas terkait awalnya dulu ya, Pak Amin ya, atau Bang Amin ya, terkait apa sih sebenarnya teh daun kopi ini? Lazim populer kita kenal itu kan teh dari daun teh. Iya, teh dari daun teh. Melati, teh hijau, teh hitam, dan lain sebagainya, semuanya dari daun teh. Nah, ini teh, tapi kita bikin dari daun kopi. Iya, jadi sebenarnya inti pokoknya ini tetap teh begitu ya, Bang Amin ya? Minum-minuman yang dari daun biasanya kita sebut teh. Jadi ini kita sebut dengan teh, tapi kita bikinnya dari daun kopi. Biasanya kan yang diolah itu biji kopinya. Ini yang kita olah menjadi minuman itu daun kopinya. Jadi kita sebut teh daun kopi. Iya, nah jadi untuk ada pemirsa BTV yang kemarin-kemarin minum teh dari daun teh atau dari daun-daun yang lain, kemudian minum kopi dari biji kopinya. Nah ini ada teh dari daun kopi. Begitu ya Pak Amin ya. Apakah ini sangat baru Pak Amin, atau dalam artian yang memang ini baru keluar atau baru dirilis beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu sebelumnya? Sebenarnya teh daun kopi itu punya sejarah yang sudah cukup panjang di Indonesia. Sudah ada semenjak dari sekitar tahun 1800-an. 1800-an, 1800-an, waktu pemerintah kolonial dulu menetapkan politik tanam paksa di Indonesia, di mana waktu itu kopi menjadi salah satu komoditi yang harganya sangat mahal. Semua biji kopi hasil panen milik rakyat itu dikirim ke Eropa. Jadi orang kita nggak bisa menikmati gimana sih rasanya kopi. Nah, berawal dari situ muncullah kreativitas untuk mengolah minuman dari daun kopi. Jadi secara tradisional itu sudah ada semenjak dari sekitar abad ke-18, dikeringkanlah daun kopi, diseduh, dan ternyata rasanya enak. Oke, nah ini kalau misalkan Bang Amin sendiri cerita bahwa sebenarnya teh daun kopi sudah mulai atau sudah mulai ada semenjak abad ke-18 atau tahun 1800-an. Ini saya aja yang nggak pernah tahu, atau misalkan pemirsa WTV juga nggak pernah tahu nih. Tapi untuk Anda yang masih punya banyak sekali pertanyaan, tenang, nanti juga kami akan membuka line interaktif untuk bertanya terkait teh daun kopi ini sendiri, dan kami juga akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Dialog Interaktif. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Interaktif, masih bersama juga dengan Bang Amin pada kesempatan pagi hari ini, dan kita masih membincangkan topik kita yang sangat menarik, yaitu terkait Ayo Minum Teh Daun Kopi. Kalau tadi di segmen sebelumnya Bang Amin juga sudah bercerita terkait teh daun kopi ini sebenarnya sudah mulai banyak digunakan pada abad ke-18 atau 1800-an nih Bang Amin ya. Saya sih sebenarnya justru kaget nih ya, kalau misalkan tahu, oh ternyata udah dari tahun 1800-an ya, sementara mungkin saya baru kenalnya hari ini nih, begitu ya Bang Amin. Mungkin bisa diceritakan lebih rinci lagi terkait sejarah berkembangnya teh daun kopi ini di Indonesia sendiri khususnya. Iya, jadi sejarahnya yang cukup panjang seperti tadi kita bahas, dan minuman ini masih bertahan sampai sekarang di beberapa wilayah. Jadi kalau Pratnya datang ke Sumatera Barat, itu di daerah Bukit Tinggi dan Tanah Datar itu, sepanjang jalan itu ada warung-warung yang menjual teh daun kopi. Nama lokalnya Kopi Kawah Daud di sana. Minum di suasana pegunungan ditemani pisang goreng dan lain sebagainya, itu sesuatu yang luar biasa sekali experience-nya. Saya melihat
wah ini sesuatu yang luar biasa. Karena teh daun kopi itu kenapa bisa bertahan sedemikian lama? Karena memang rasanya enak. Rasanya itu perpaduan antara rasa teh dan kopi. Jadi kalau orang yang peminum teh, itu pasti akan bisa langsung membedakan, oh ini teh hijau, oh ini white tea, oh ini teh daun kopi. Gitu. Jadi minum teh tapi ada aroma kopinya. Lebih ringan daripada kopi, tidak sepahit teh juga, dan tidak hanya rasa. Kandungan teh daun kopi juga luar biasa. Nah, kalau membicarakan terkait kandungan dari teh daun kopi itu sendiri, Bang Amin, apakah kalau misalkan ini sudah mulai dikenal oleh penduduk atau masyarakat asli Indonesia di tahun 1800 atau pada abad ke-18, adakah riset-riset yang sudah mendukung terkait kandungan-kandungan yang ada dari teh daun kopi ini sendiri, Bang Amin, sehingga Bang Amin berani nih, ayo mengangkat gerakan untuk, ayo nih minum teh daun kopi? Mulai populernya itu 2 tahun yang lalu, 2013 mulai dirilis di halaman The Telegraph, Daily Mail, media-media terkemuka yang ada di Inggris. Justru yang melakukan risetnya itu orang Eropa. Dr. Aaron Davis dari Royal Botanic Garden di Inggris, di Kew, London itu menemukan bahwa nutrisi pada daun kopi itu luar biasa. Kandungan antioksidan pada daun kopi itu jauh lebih tinggi daripada teh hijau dan teh hitam. Ada kandungan mangiferin. Jadi satu hal yang harus dibaut lagi ya Pak Amin, ya, Bang Amin ya, bahwa ternyata kandungan yang ada di teh daun kopi sendiri lebih banyak atau lebih tinggi antioksidannya dibandingkan teh hijau dan teh hitam. Teh hitam, kandungan antioksidannya jauh lebih tinggi daripada teh hijau dan teh hitam. Terus juga ada kandungan mangiferin. Mangiferin itu merupakan senyawa kimia yang bagus untuk menurunkan kolesterol, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya. Sebenarnya dalam masyarakat tradisional kita sudah biasa juga melakukan terapi-terapi darah tinggi dengan cara merebus daun kopi. Jadi ambil daun kopi terus direbus, dicampur dengan gula merah atau mungkin dicampur dengan gula batu dan diminum sebagai terapi pengobatan hipertensi dan diabetes. Itu sudah lazim dilakukan. Nah, tapi riset yang mendukung itu justru dari peneliti-peneliti di Eropa, dan mereka rilis itu. Boominglah informasi tentang manfaat teh daun kopi pada tahun 2013. Dan yang menarik sekali, bahan yang dipakai buat riset itu justru teh daun kopi yang berasal dari Indonesia. Yang berasal dari Indonesia. Berasal dari Indonesia. Jadi pada sekitar tahun 1800-an itu sudah ada upaya memasarkan teh daun kopi dari Indonesia oleh pedagang-pedagang kopi dari Sumatera dan Jawa ke Inggris itu. Jadi kata Aaron Davis itu, dia bilang bahan yang dijadikan buat riset itu sudah berumur 100 tahun. Dan itu dari Indonesia. Dan itu dari Indonesia. Suatu kebanggaan juga sebenarnya sebagai masyarakat Indonesia bahwa ternyata banyak sekali sumber daya alam atau sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk, tapi belum terolah. Tapi ya itu dia tadi, tapi belum terolah. Nah, kalau misalkan dari sistem sendiri nih Pak Amin, kalau misalkan kita sekarang bertanya, ini teh daun kopi, ini teh yang berasal dari daun kopi. Kalau misalkan kopi mungkin rasanya pahit, kita ketahui bahwa kandungan kafeinnya tinggi. Nah, kemudian kalau rasa dari teh daun kopi itu sendiri sebenarnya seperti apa Pak Amin? Subjektif nih ya pertanyaannya. Subjektif ya. Iya betul. Saya juga jawabnya begini. Ada fakta yang menarik. Tanggal 16 sampai tanggal 18 Juni kemarin diadakan kontes kopi dunia di Brussels, Swedia. Di Brussels, Swedia. Indonesia hadir menjadi salah satu peserta. 9 kopi terbaik dari 9 wilayah di Indonesia di display di situ, dipamerkan di situ. Terus pada saat sesi cupping itu kan menguji cita rasa kopi. Gitu. Nah, salah satunya yang dibawa dari Indonesia itu adalah teh daun kopi. Teh daun kopi dari Indonesia baru pertama kali dikenalkan tanggal 16 sampai 19 Juni di Swedia. Itu langsung dapat order 2 kontainer, 1 kontainer ke Norwegia, 1 kontainer ke Afrika Selatan. Begitu kira-kira menariknya rasanya, gitu loh. Itu banyak sekali. Jadi kan kalau informasi sekarang kan gampang untuk didapatkan. Kompas.com, National Geographic itu menulis. Kompas.com tanggal 29 Juni itu merilis itu.
Jadi rasanya enak. Saya berani menggaransi orang kalau coba rasanya pasti akan tertarik. Oke. Iya. Kalau misalkan kita pun, kalau misalkan berkaca atau melihat dari fakta yang kemarin, langsung pemesanan 2 kontainer kemudian dikirim ke Norwegia dan juga di Brussels, Iya. orang-orang tertarik untuk mencoba dan mencicipi, bahkan mengkonsumsi terus begitu ya Bang Iya. Amin ya, terkait teh daun kopi ini. Harusnya kita juga yang, waduh nggak boleh ketinggalan gitu ya Bang Amin ya. Apa udah ketinggalan sebenarnya nih justru ya? Bahasa saya, kita harus menjadikan teh daun kopi ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Orang-orang Eropa sana mengakui bahwa coffee leaf tea itu from Indonesia. Nah, ayo, makanya dalam kesempatan ini kita mau membuat suatu gerakan. Ayo minum teh daun kopi. Ayo kita jadikan teh daun kopi menjadi minuman yang populer. Cukup banyak alasan untuk menjadikan ini sebagai minuman sehari-hari. Rasanya ringan. Terus satu lagi tadi, kandungan kafeinnya itu jauh lebih rendah daripada teh dan kopi. Kafein itu pada saat kita minum itu identik dengan pahit. Kopi kalau kandungan kafeinnya tinggi itu pasti rasanya pahit. Iya, semakin tinggi kandungan kafein semakin pahit. Semakin pahit. Jadi minuman teh, kopi, coklat itu kan masing-masing punya kandungan kafein. Cuma namanya masing-masing berbeda. Pada teh namanya beda, pada coklat namanya beda. Teh daun kopi itu kandungan kafeinnya jauh lebih rendah daripada teh dan kopi. Jadi aman untuk dikonsumsi bagi orang yang khawatir dengan kafein. Oke, dan kandungan antioksidannya juga perlu digarisbawahi lagi bahwa lebih tinggi dari teh hijau dan juga daripada teh hitam. Teh hijau dan teh hitam. Oke, ini untuk Anda pemirsa Bay TV yang mungkin baru tahu terkait teh daun kopi ini dan juga memiliki pertanyaan, tenang, kami juga akan membuka sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab nanti pada segmen ketiga dan segmen keempat. Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Dan untuk Anda yang tertarik untuk mencoba dari teh daun kopi ini sendiri, Anda bisa mendapatkan teh daun kopi Tridawa di swalayan atau minimarket atau apotek terdekat di kota Anda. Bisa dihubungi juga distributor Balinya di 081 338 916680. Nah, untuk Bang Amin terkait kalau tadi kita sudah membincangkan terkait apa ya, ini sudah lama di Indonesia, tapi mungkin rakyat Indonesia meminum teh daun kopi yang ala kadarnya, dalam artian diolah sebisanya, dalam artian direbus kemudian tambahkan gula merah atau bagaimana. Nah, kemudian kira-kira bagaimana sebenarnya Bang Amin mengolah teh daun kopi ini sendiri supaya aman dan kemudian kandungannya jelas diterima oleh masyarakat Indonesia? Kalah populer ya teh daun kopi dengan daun teh. Nah, itu dia. Jadi kalau pengolahan secara tradisional teh daun kopi itu sederhana sekali. Ada 2 macam. Yang pertama dengan cara dikeringkan. Jadi kalau dilihat dari literatur tentang sejarah teh daun kopi di Indonesia, itu masyarakat tradisional hampir di semua wilayah. Ketika saya posting tentang teh daun kopi, responnya dari banyak wilayah muncul. Cuma nama daerahnya masing-masing berbeda. Mereka keringkan. Jadi daun kopi yang masih muda, tidak dipucuk dan tidak terlalu tua, itu disangrai di atas perapian kurang lebih sekitar 10 sampai 12 jam. Setelah kering, itu direbus. Jadilah minuman teh daun kopi tradisional. Ada juga pengolahannya yang diolah seperti mengolah teh. Jadi mengolah teh dengan proses pelayuan, fermentasi dan lain sebagainya. Jadilah teh daun kopi. Sederhana untuk diolah. Jadi ini bisa dibikin di mana-mana bagi petani kopi yang mau mencoba untuk membuat teh daun kopi. Sederhana kok cara pengolahannya. Oke. Jadi kalau misalkan, tapi kalau misalkan sekarang nih kita punya pertanyaan, apakah lebih baik kita mengolah sendiri? Apakah ada beberapa kandungan-kandungan dari daun kopi itu sendiri yang seharusnya tidak boleh terminum, yang ketika kita melakukan pengolahan ala kadarnya seperti yang saya sebutkan tadi terkait direbus atau bagaimana, Bang Amin? Secara tradisional tidak terlalu ada perbedaan yang cukup signifikan. Teh daun kopi itu gampang diolah. Jadi saya justru mendorong gitu, bagaimana kita supaya bisa mempopulerkan minuman ini. Masyarakat bisa bikin teh daun kopi di mana-mana, terus orang juga bisa beli teh daun kopi di mana-mana, dan Tridawa menjadi salah satu inisiator ya, sebagai kalau boleh saya mengklaim sebagai teh daun kopi modern pertama di Indonesia, bisa menjadi salah satu alternatif.
salah satu alternatif teh daun kopi, pilihan teh daun kopi yang ada. Yang ada begitu Iya, ya Bang Amin ya. Nah kalau misalkan terkait animo masyarakat atau misalkan antusiasme dari masyarakat sendiri yang mungkin sudah ada pastinya beberapa yang mencoba atau mungkin dari komoditi Bang Amin sendiri sudah pernah mendengarkan apa ya intinya kayak seperti kritik ataupun saran atau masukan-masukan dari masyarakat Indonesia. Sejauh mana antusiasme dari masyarakat Indonesia yang sudah kenal nih Bang Amin? Teh daun kopi khusus untuk teh daun kopi Tridawa ini kan baru dirilisnya, baru sekitar 2 bulan yang lalu, dan 2 Bali bulan yang menjadi lalu. salah satu daerah pertama ya untuk peluncuran produk ini. Responnya cukup bagus. Sebagian besar orang tertarik ketika mendengar nama teh daun kopi. Apa itu teh daun kopi? Gimana rasanya teh daun kopi? Kita belum terlalu banyak mendapat input khusus untuk teh daun kopi Tridawa. Kalau untuk daun kopi, minuman teh daun kopi yang tradisional ada di Sumatera Barat, ada di Jawa Timur, ya itu bertahan sampai sekarang karena memang rasanya enak. Rasanya enak. Iya. Oke, rasanya enak. Itu Rasanya dia kuncinya enak. Bang Kuncinya Amin di ya. situ. Di samping rasanya enak, kemudian kandungan antioksidannya Kandungan tinggi. nutrisinya bagus, rasanya enak, dan itu dua alasan, di samping ada alasan yang lain yang mendorong kita untuk perlu menjadikan ini sebagai komoditi baru, alternatif mengganti minum teh dan kopi. Iya. Kalau misalkan ini bukan mengganti, justru mengganti jadi satu Menambah. hal yang lebih baik begitu ya Bang Iya, Amin ya. betul. Dalam artian yang ini udah yang kandungannya jauh lebih baik, kemudian produk Indonesia pula, asli Produk Indonesia pula. asli Kenapa Indonesia punya. nggak kita yang sebagai masyarakat Indonesia ikut membantu semua makin maraknya Betul, begitu ya Bang betul, Amin ya untuk betul. masyarakat Indonesia meminum teh daun kopi. Nah ini dari testimoni-testimoni teman-teman juga di Bali TV yang juga sudah sempat mencicipi dari teh daun kopi juga sudah mengatakan bahwa ini luar biasa nih rasanya enak begitu ya Bang Iya. Amin ya. Dan kalau misalkan untuk Anda pemirsa Bali TV yang tertarik ingin mencicipi atau ingin menggunakan dan mengkonsumsi teh daun kopi, bisa mendapatkan teh daun kopi Tridawa di swalayan atau minimarket atau apotek terdekat. Bisa menghubungi juga distributor Balinya di 081 338 916680. Pada segmen ketiga dan juga segmen keempat nanti kami juga akan membuka line interaktif di mana kalau misalkan Anda bergabung dan juga bertanya atau mungkin untuk Anda yang sudah menggunakan dan juga mengkonsumsi teh daun kopi Tridawa bisa memberikan testimoni terkait seperti apa rasanya, kemudian apa efek yang sudah Anda dapatkan ketika mengkonsumsi teh daun kopi Tridawa. Bisa juga bergabung, nanti akan ada hadiah 2 paks untuk setiap penelpon yang bisa diambil di distributor Bali, dihubungi di 081 338 916680. Nah kalau misalkan terkait tadi Bang Amin juga sempat mencetuskan atau menyinggung sedikit terkait ayo nih gerakan minum teh daun kopi. Sebenarnya apa nih maksudnya dari gerakan ayo minum teh daun kopi ini sendiri Bang Amin? Ketika saya mulai mempelajari 2 tahun yang lalu tentang teh daun kopi, gitu, saya menyimpulkan ini sesuatu yang luar biasa. Kita melihat potensinya luar biasa. Tidak hanya sekedar menjadi minuman baru bagi masyarakat, tapi ada hal-hal lain yang kita lihat minimal ada empat faktor ya. Kita melihat suatu hal yang luar biasa. Yang pertama, ayo kita jadikan ini sebagai minuman baru, sebagai tambahan pengganti teh dan kopi. Minuman tuan rumah gitu ya Minuman Bang tuan Amin? rumah di negara sendiri. Terkait rasa, tadi dunia internasional juga sudah mengakui bahwa teh daun kopi itu rasanya enak. Bagi peminum ya. Yang kedua, nutrisinya bagus. Minuman ini sehat. Ya. Banyak jurnal-jurnal ilmiah, penelitian-penelitian ilmiah yang mengatakan bahwa coffee leaf tea itu sehat. Nutrisinya, antioksidannya, dan lain sebagainya itu bagus. Wah ini saya tahan dulu nih ya. Jadi ada 4 yang tadi yang akan disampaikan Iya, oleh Bang Amin. Barusan sudah dibocorkan terkait yang pertama adalah ini ayo kita jadikan sebagai minuman tuan rumah di negara kita sendiri yaitu Indonesia. Kemudian yang kedua nutrisinya, manfaatnya ini luar biasa. Kita akan lebih korek lagi mendalam terkait apa sebenarnya terkait gerakan ayo minum teh daun kopi ini. Kami segera kembali setelah jeda iklan berikut. Tetap di Dialog Interaktif.
Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Interaktif dan pada kesempatan kali ini masih juga bersama dengan Bang Amin, kita membincangkan terkait topik kita yaitu ayo nih minum teh daun kopi. Kami membuka line interaktif untuk Anda yang ingin bertanya terkait topik kita pada pagi hari ini, bisa bergabung di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Terkait pada segmen sebelumnya kita juga sudah membocorkan sedikit terkait apa sebenarnya gerakan ayo minum teh daun kopi itu ya Bang Amin ya. Kalau tadi sebenarnya ada 4 hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, ayo nih jadikan ini satu komoditi baru, satu tren baru, satu hal yang menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Kemudian yang kedua, nutrisi manfaat. Nah, terkait manfaat-manfaat kemudian nutrisi, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Bali TV, Bang Amin. Iya, jadi kita punya gagasan untuk membuat gerakan ayo minum teh daun kopi. Karena kita melihat minimal ada empat faktor ya yang manfaatnya yang bisa didapatkan. Tadi kita bahas untuk yang minum rasanya enak. Nah, mungkin kita tahan dulu. Ini rasanya enak, pasti rasanya enak. Dan sekarang sudah ada Bapak Dewa Putupurna yang bergabung. Swastiastu, selamat pagi. Swastiastu, selamat pagi Bapak penyiar dan Bapak narasumber. Iya, silakan Bapak Dewa Putu di Gianyar. Pertanyaannya mungkin, tapi terlebih dahulu saya mau tanya nih, Pak Dewa Putu, mau minum teh atau kopi? Mau minum teh daun kopi. Oke, iya, minumnya teh daun kopi Tidawa ya Pak Dewa Putu ya. Silakan mungkin apa yang ingin ditanyakan atau dikomentari terkait topik kita pada pagi hari ini Pak Dewa? Teh daun kopi, apakah tidak ada efek sampingnya? Demikian Bapak, terima kasih. Om Sante. Iya, terima kasih Pak Dewa Putupurna di Gianyar sudah bergabung pada pagi hari ini bertanya terkait ada nggak sih efek samping daripada meminum teh daun kopi ini? Kalau yang dimaksud efek samping negatif enggak, karena ini sama dengan minum teh dan minum kopi. Justru efek positifnya. Kalau di Sumatera Barat teh daun kopi ini malah dijadikan sebagai minuman terapi ya. Jadi kalau mau badan segar dicampurlah teh daun kopi ini dengan telur. Gitu. Kalau untuk mengatasi batuk-batuk, pilek, dibikinlah teh daun kopi ini dengan jahe. Dan itu populer sekali di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat ya, Bang Amin ya. Seperti itu. Jadi untuk Pak Dewa Putu mungkin dapat disampaikan kalau efek samping negatif yang dicari kebetulan nggak ada nih, nggak punya kita efek samping negatif. Adanya efek samping positif, semakin menyehatkan, rasanya enak juga, dan banyak manfaat dan kandungan nutrisi yang bisa didapatkan dari teh daun kopi ini sendiri. Begitu ya, Bang Amin ya. Mungkin bisa kita lanjutkan kembali terkait tadi yang pertama udah rasanya enak. Rasanya enak. Yang kedua nutrisinya bagus. Kadang-kadang kan orang kalau kita aja yang ngomong kan tidak kuat ya secara ilmiah. Nah, harus ada landasan ilmiahnya. Apa sih? Siapa yang menyampaikan bahwa ini memang nutrisinya bagus? Nah, jurnal-jurnal ilmiah itu tadi, penelitian dari Inggris dan Prancis yang menyatakan bahwa ini manfaatnya bagus. Itu dua alasan yang bisa menjadikan ini sebagai minuman yang layak dikonsumsi dan baik untuk dipopulerkan, untuk dikembangkan. Terus yang ketiga, ini minuman asli Indonesia loh. Ini tradisinya Indonesia. Kami menyebutnya warisan kreativitas. Warisan kreativitas. Jadi dari dulu itu leluhur kita itu udah kreatif. Karena memang tidak bisa minum biji kopi, bikinlah daunnya gitu. Jadi minuman. Terus ternyata minuman itu sehat. Nah, warisan kreativitas ini, budaya ini perlu kita kembangkan. Budaya lokal, kearifan lokal ini perlu. Jadi dari sisi budaya ini baik. Sebagaimana batik, sebagaimana batu akik gitu kan. Ini bisa menjadi salah satu budaya baru di Indonesia dan masyarakat internasional nanti bisa mengakui bahwa teh daun kopi itu dari Indonesia. Dan kita sebagai anak muda Indonesia harus bangga dengan itu. Dan yang terakhir, dan ini dampak yang luar biasa sekali, dampak ekonomi terhadap masyarakat. Betul. Beratnya bisa bayangkan Indonesia ini adalah negara penghasil kopi 5 terbesar di dunia. Berapa banyak daun kopi di Indonesia dan selama ini tidak bisa dimanfaatkan. Betul. Jadi siklus petani kopi itu 6 bulan mereka panen, 6 bulan itu tidak ada hasil apa-apa. Jadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat itu panennya
naik terus turun, 6 bulan kosong. Nah, kalau teh daun kopi ini bisa populer, sepopuler teh dan kopi, tentu daun kopi yang melimpah itu akan jadi berkah. Petani kopi bisa metik daunnya setiap hari, bisa metik daunnya, tentu akan mempunyai dampak ekonomi yang luar biasa, peningkatan penghasilan bagi petani kopi kita. Nah, itu salah satu juga yang mendorong kami dari tim Tridawa untuk ayo kita populerkan minuman teh daun kopi di Indonesia, supaya yang tadinya dibuang-buang sekarang bisa jadi uang. Nah, itu dia satu value lain lagi yang satu value yang luar biasa. Bali contohnya, Bali ini adalah salah satu penghasil kopi yang kualitas bagus ya. Bali Kintamani itu kopinya terkenal sekali. Nah, tidak tertutup kemungkinan ke depan Bali itu tidak hanya menghasilkan kopi Kintamani, tapi juga teh daun kopi Kintamani. Apakah itu sesuatu yang tidak baik untuk kita kembangkan? Sangat baik justru, sangat ya baik Bang Amin, justru. Gitu. Jadi selaras ini dengan program pemerintah ekonomi kreatif, saya melihat ini menjadi salah satu bagian dari ekonomi kreatif yang perlu kita kembangkan. Jadi melalui tayangan Bali TV ini saya mengajak masyarakat Bali melalui Bali TV, ayo kita populerkan minuman teh daun kopi. Ini bagus loh untuk kita kembangkan. Yang minum dapat manfaat, petani kopi juga mendapatkan berkah. Iya, saling give and give begitu ya Bang Amin ya, bukan take and give doang nih jadi kasusnya. Dan untuk Anda juga pemirsa Bali TV yang masih ingin bertanya terkait teh daun kopi ini sendiri, kami masih mengundang Anda untuk bergabung melalui line interaktif kami di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Dan khusus untuk Anda juga yang bergabung bertanya ataupun memberikan testimoni terkait teh daun kopi Tridawa, Anda akan mendapatkan 2 paks teh daun kopi Tridawa yang Anda bisa ambil langsung dan dihubungi terlebih dahulu distributor Balinya di nomor 081338916680 atau bisa menghubungi Apotek Sahabat Denpasar. Nah, kalau tadi juga sudah diceritakan oleh Bang Amin terkait ini ada 4 faktor yang mempengaruhi muncullah gerakan ayo minum teh daun kopi. Nah, kalau misalkan terkait gerakan ini, manfaatnya atau mungkin dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat yang paling besar terkait gerakan ini sendiri apa Bang Amin? Ya, bagi peminum dampak sehatnya ketika menjadikan minuman teh daun kopi sebagai minuman sehari-hari bisa menjadikan terapi. Tapi bukan untuk pengobatan. Saya tidak mau mengklaim untuk pengobatan karena saya khawatir nanti orang berpikir bahwa teh daun kopi itu adalah obat. Bukan, ini adalah minuman sehari-hari yang bernutrisi, bisa untuk terapi-terapi seperti darah tinggi, kolesterol, diabetes dan lain sebagainya. Terus ini bisa populer. Ada telepon masuk? Mungkin tunggu dulu. Kita silakan dilanjutkan dulu Bang Amin, silakan. Manfaat ekonominya, manfaat buat pengkonsumsinya, dan manfaat untuk membudayakan minuman teh daun kopi. Iya. Nah, kalau misalkan tadi sudah sempat diceritakan juga bahwa kalau misalkan ini rasanya juga enak, jarang kan masa kini gitu ya Bang Amin ya. Satu hal atau minuman yang rasanya enak juga bernutrisi. Mungkin sekarang banyak yang kalau misalkan ini bernutrisi kira-kira biasanya nggak enak nih minumannya gitu ya, jamu modelnya begitu ya Bang Amin ya. Mungkin ini sudah dikemas menjadi satu hal yang lebih spesial lagi, satu hal yang lebih enak dan kemudian bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Mungkin menyimak juga bahwa budaya kita masyarakat Indonesia sukanya yang enak-enak aja gitu ya Bang Amin ya. Sekarang dikasih yang enak dan bernutrisi, ayo dong minum teh daun kopinya, begitu ya Bang Amin ya. Nah, kalau misalkan sekarang saya mau berpindah nih atau fokus ke membincangan terkait teh daun kopi Tridawa ini sendiri. Kalau mungkin sekarang sudah dikemas dan seperti yang saya ketahui, kalau menurut saya ini adalah teh daun kopi pertama yang saya lihat. Benar begitu Bang Amin? Betul. Teh daun kopi Tridawa, teh daun kopi modern pertama di Indonesia. Kita mulai riset itu sekitar 2 tahun yang lalu, kita rilis 2 bulan yang lalu. Produknya sudah siap edar seperti ini. Kita mengambil bahan bakunya sementara dari perkebunan kopi di Jawa Barat. Jadi kita bekerja sama dengan koperasi kopi, petani kopi nanti setor daun kopinya ke koperasi, kita olah pengolahan awalnya di koperasi, setelah itu nanti kita kirim ke pabrik.
Jadi yang mengolah teh daun kopi ini pabrik besar. Oke, kita tahan dulu Bang Amin, kita akan terima terlebih dahulu penelpon dari Kalimantan Tengah nih. Bang Amin lumayan jauh ya. Ada Sudarmini, silakan, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, nampaknya terputus. Terima kasih terlebih dahulu. Nah, kita balik lagi nih Bang Amin, terkait tadi kita membincangkan terkait kenapa harus teh daun kopi Tridawa begitu ya. Betul. Ini menurut saya dan juga Bang Amin juga sudah membenarkan bahwa ini memang teh daun kopi modern pertama yang ada di Indonesia. Kemudian kira-kira kenapa harus minum teh daun kopi Tridawa sendiri Bang Amin? Pengolahan awalnya, jadi secara garis besar teh daun kopi Tridawa ini ada 2 kali pengolahan. Nampaknya ada penelpon lagi. Kita sapa kembali. Ini sebenarnya sudah bergabung kembali. Ada Sudarmini, silakan. Ya, nampaknya terputus kembali. Ini mungkin agak ragu-ragu masih nanyanya ya, Bang Amin ya. Kita kita silakan untuk Anda pemirsa WTV yang ingin bergabung. Kami masih menunggu partisipasi Anda melalui line telepon di 0361-894-8400 atau di 0361-894-8401. Dan untuk Anda yang tertarik untuk mencoba dan mencicipi langsung teh daun kopi Tridawa ini, Anda bisa langsung mendapatkan teh daun kopi Tridawa di swalayan, minimarket atau apotek terdekat. Bisa hubungi juga distributor Balinya di 081-338-916680. Nah, lanjut lagi Bang Amin. Tadi udah terputus ya. Pengolahannya secara garis besarnya ada dua bagian. Pengolahan yang pertama, pengolahan di sentra penghasil daun kopinya. Daun kopi yang kita petik, kita ambil dari petani, kita roasting hari itu juga. Jadi berdasarkan riset yang kita lakukan, daun kopi yang segar ketika kita langsung olah itu nutrisinya tidak hilang. Tapi kalau sudah kita biarkan berhari-hari, baru kita olah, kita roasting, kita keringkan, sudah banyak kandungan nutrisinya yang berkurang. Rasanya juga sudah kurang fresh. Nah, setelah kita keringkan sampai titik tertentu, terus kita kirim ke pabrik besar. Jadi teh daun kopi Tridawa diolah oleh pabrik besar yang mempunyai teknologi modern. Oke, kita tahan lagi, kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Pak Rake di Singaraja. Selamat pagi Pak Rake. Halo. Halo, selamat pagi Pak Rake. Selamat pagi Pak. Pak Rake niki mau minum teh atau kopi Pak Rake? Mau minum teh daun kopi. Iya, minumnya teh daun kopi Tridawa aja ya Pak Rake. Silakan Pak Rake ingin menyampaikan pertanyaan atau testimoni, mungkin silakan langsung bersama dengan Bang Amin. Selamat pagi pemirsa Bali TV dan juga para narasumber. Saya mau nanya, kira-kira itu minumnya bagaimana caranya? Apakah ada pantangan atau makanan apa yang tidak? Ya, itu saja pertanyaannya Pak Rake. Baik, terima kasih Pak. Iya, sebelumnya saya ingatkan juga kalau Pak Rake akan mendapatkan 2 paks teh daun kopi yang bisa diambil dengan menghubungi distributor Balinya di 081-338-916680 atau bisa diambil langsung ke apotek Sahabat Denpasar ya Pak Rake ya. Kemudian kita akan sapa lagi penelpon selanjutnya, ada Pak Made di Jimbaran. Swastiastu, selamat pagi Pak Made. Selamat pagi, Om Swastiastu dengan narasumber. Niki Pak Made, Pak Made mau minum teh atau kopi Pak Made? Minum teh kopi saja. Teh daun kopi ya? Teh daun kopi Tridawa Pak Made. Silakan Pak Made ingin menyampaikan pertanyaan atau testimoni mungkin, silakan. Ya, saya masalah ini tertarik sekali masalah teh daun kopi ini ya. Tetapi kalau teh yang lain kan mengandung kafein atau teh itu kan mengandung teh kan, tehnya yang itu kan. Iya. Tetapi yang saya tanyakan, apakah teh daun kopi ini mengandung racun itu apa enggak itu? Iya. Itu saja. Nah, itu saja pertanyaan saya. Pak Made, iya, terima kasih. Dan diingatkan juga untuk Pak Made bahwa Pak Made juga pada kesempatan pagi hari ini karena sudah bergabung sebagai penelpon akan mendapatkan 2 paks dari teh daun kopi Tridawa yang bisa diambil langsung di apotek Sahabat Denpasar atau bisa juga dihubungi terlebih dahulu distributor Bali di 081-338-916680 ya Bang Amin ya. Kita mungkin jawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Made saja terkait Pak Made yang barusan ini terkait apa sebenarnya atau teh daun kopi ini kandungannya mengandung
mengandung kafein kah Kafein. atau bagaimana, silakan? Sebenarnya kafein itu dalam ukuran tertentu kan tidak masalah ya. Bahkan justru untuk semangat, untuk meningkatkan hormon kalau kita ngantuk itu terus minum kopi. Cuman memang tidak boleh berlebihan. Teh daun kopi kemarin kita uji di IPB di Bogor, itu kandungannya jauh lebih rendah, jauh lebih rendah. Dalam jumlah yang sama, jauh lebih rendah daripada teh dan kopi. Jadi untuk orang yang khawatir mengkonsumsi kafein dalam jumlah yang besar, ini aman minum teh daun kopi. Oke. Itu untuk pertanyaannya Iya. Pak Made. Berarti dapat diingatkan kembali Pak Made kalau misalkan teh daun kopi ini sendiri justru kadar kafeinnya lebih rendah jauh dibandingkan teh dan kopi itu sendiri, Iya, begitu ya Bang betul, Amin ya. betul. Jadi ada solusi atau terobosan baru nih, makanya minum teh daun kopi Minum gitu teh ya daun Bang Amin ya. Dan kita lanjut ke pertanyaan Pak Raka, Bang Amin, terkait adakah pantangan ketika kita ingin mengkonsumsi teh daun kopi Tridawa ini? Tentu saja tidak, karena ini kan minuman seperti kita meminum teh, dan perlakuannya juga sama dengan kita meminum teh dan kopi. Jadi kalau biasanya kita bisa meminum teh dicampur susu, dicampur lemon, kopi juga kita mau bikin panas atau mau bikin dingin, itu perlakuannya juga boleh sama dengan kita meminum teh daun kopi. Kita mau minum lemon tea, kita mau minum es teh manis, kita mau minum kopi susu, itu sama aja. Ini bukan satu teh yang harus diminum secara khusus begitu tidak, kan Bang Amin ya. Ini teh biasa loh, kalau ini bisa teh berdiri biasa. gitu ya. Dan tadi mungkin Pak Rake bentuknya, ini teh celup bentuknya. Iya. Ya, bentuknya teh celup, diolah oleh perusahaan besar. Jadi teh daun kopi Tridawa itu diolah oleh industri besar, produsen teh yang sudah berumur sekitar 50 tahun lebih dalam industri teh. Jadi, dan produk ini juga sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM. Itu yang membuat perjalanannya cukup panjang, karena persyaratan untuk bisa lulus uji lab dan lain sebagainya di Badan POM kita itu cukup ketat. Iya. Jadi kenapa kami berani mengklaim bahwa teh daun kopi Tridawa adalah minuman teh daun kopi modern pertama di Indonesia? Karena ketika kami mendaftarkan produk ini ke Badan POM, kami harus presentasi panjang, karena sebelumnya belum pernah ada teh dari daun kopi di Indonesia. Iya. Jadi karena sebagai pencetus, jadi Karena harus pencetus, menceritakan secara detail terkait secara kandungan, detail, kemudian dan itu pasti semuanya diuji, dan proses uji lab dan lain sebagainya itu sudah selesai, sehingga diluncurkanlah teh daun kopi Tridawa. dan tenang juga pemirsa Bali TV bahwa teh daun kopi Tridawa ini sudah pasti ada BPOM-nya ya. Sudah ada juga sudah tercantum juga di kemasan teh daun kopi Tridawa ini sendiri, sudah melewati juga uji BPOM, kemudian sudah mendapatkan izin secara resmi begitu ya Bang Amin ya. Kalau tidak begitu kita tidak berani tampil di Nah, itu dia. Nah, kalau misalkan untuk Anda juga yang khawatir terkait kadar kafein atau kandungan kafein, tenang. Kalau misalkan teh daun kopi Tridawa ini sendiri, kadar kafeinnya setelah diuji di lab IPB juga ya, Bang Amin ya, bahwa teh daun kopi Tridawa ini kadar kafeinnya lebih rendah dibandingkan teh dan juga kopi. Kalau misalkan pantangan, nggak ada pantangan minum, ada pantangan. karena ini teh biasa yang bisa diminum 2 kali sehari, pagi sore begitu ya Bang Amin ya. Kemudian untuk melengkapi pagi hari, melengkapi sore hari juga bisa minum teh daun kopi Tridawa ini. Kami mengingatkan kembali untuk Pak Dewo, kemudian Pak Raka dan juga Pak Made yang juga sudah bergabung tadi sebagai penelpon. Kami mengucapkan selamat karena sudah mendapatkan 2 paks teh daun kopi Tridawa yang bisa diambil di apotik Sahabat Denpasar, atau bisa dihubungi terlebih dahulu distributor Bali di 081338916680. Nah, kalau misalkan kita tadi menyinggung masih sebelumnya yang terpotong nih Bang Amin ya, terkait kenapa harus meminum teh daun kopi Tridawa. Tadi sempat diceritakan juga bahwa ini pengolahannya juga bergabung dengan yang sudah besar. Nah, kemudian kira-kira selain sudah bergabung lama kemudian dan akhirnya muncul nih 2 bulan belakangan ini teh daun kopi Tridawa, kira-kira kelebihan teh daun kopi Tridawa lainnya lagi yang bisa kita nikmati sebagai konsumen apa Bang Amin? Yang pasti konsumen yang nanti mencoba meminum teh daun kopi Tridawa pertama kali tentu merasakan rasanya yang enak dulu. Kalau manfaatnya tentu dirasakan kemudian ya. Dan kita juga tidak mengklaim bahwa ini bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Nanti kita justru mengharapkan feedback dari pemirsa Bali TV yang sudah mengkonsumsi untuk berbagi pengalaman di sini, agar
program kita nih, program Ayo Minum Teh Daun Kopi, ini bisa terrealisasi. Sebenarnya program Ayo Minum Teh Daun Kopi itu bukan hanya dalam konteks teh daun kopi Tridawa saja. Teh daun kopi Tridawa hanya menjadi salah satu alternatif, karena baru satu-satunya ini menjadi inisiator. Kita mendorong untuk ayo semuanya kita ikut membikin teh daun kopi, mempopulerkan teh daun kopi gitu, terus mengkonsumsi teh daun kopi. Iya, luar biasa sekali. Jadi untuk Anda pemirsa Bali TV yang untuk sekarang ini masih minum teh yang biasa-biasa aja, ayo dong berpindah dan juga beralih meminum teh daun kopi Tridawa, karena tentunya kualitas dan juga manfaat nutrisi yang dirasakan akan berbeda dibandingkan teh dan juga kopi yang biasa Anda konsumsi. Dan jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali, tapi nanti di segmen berikutnya kita akan mulai membincangkan terkait peluang bisnisnya juga ada nih untuk teh daun kopi Tridawa. Jangan kemana-mana, kami segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya pemirsa, tidak terasa kita juga sudah ada di segmen terakhir untuk membincangkan terkait topik kita pada pagi hari ini, yaitu Ayo Minum Teh Daun Kopi. Masih bersama juga Bang Amin selaku founder dari Teh Daun Kopi Tridawa ya Bang Amin ya. Nah kalau tadi juga sempat kita sudah membuka line interaktif, ada pertanyaan, kemudian ada banyak sekali juga pertanyaan dalam benak pemirsa Bali TV, benak saya juga nih Bang Amin ya, terkait kalau misalkan tertarik untuk mencicipi atau mengkonsumsi Teh Daun Kopi Tridawa, bagaimana cara mendapatkan Teh Daun Kopi Tridawa ini sendiri Bang Amin? Untuk Teh Daun Kopi Tridawa, pendistribusiannya di Bali sudah cukup merata. Di kota-kota besar, Denpasar, Singaraja, Gianyar, itu sudah hampir ada di semua swalayan, apotik, minimarket. Nanti mungkin untuk pemirsa Bali TV yang lebih ingin mendapatkan informasi yang lebih detail, bisa menghubungi distributor Bali kita. Di toko mana saja bisa untuk mendapatkan Teh Daun Kopi Tridawa. Pendistribusiannya sudah cukup merata, tapi memang mungkin belum semuanya bisa kita masukin karena masih terbilang baru ya, baru sekitar 2 bulan ini kita masih in progress untuk pemerataan distribusi. Tapi sudah mudah lah untuk mendapatkan Teh Daun Kopi Tridawa. Iya, barusan kalau misalkan sempat berbincang bersama Bang Amin juga pada saat off air, ini ada banyak sekali peluang-peluang usaha, kemudian apalagi untuk Anda pemirsa Bali TV yang mungkin baru punya kafe atau mungkin baru punya satu tempat lucu untuk mungkin zaman sekarang lagi banyak yang buka-buka kedai-kedai, kemudian kedai kopi, kedai teh begitu ya Bang Amin ya. Apakah ada peluang untuk bermitra bisnis, apalagi mungkin ini bisa menjadi salah satu menu baru, salah satu menu unggulan baru daripada tempat-tempat untuk bersantai-santai di Provinsi Bali sendiri Bang Amin. Ya, betul Prat. Jadi saya justru melihat dalam kerangka yang lebih besar ya, tidak hanya Teh Daun Kopi Tridawa saja, seperti program selain bisa diolah sendiri juga begitu ya Bang Amin ya. Seperti program yang kita cetuskan, ayo minum teh daun kopi, dengan alasan-alasan yang tadi sudah kita sampaikan. Pengelola kafe, pengelola restoran-restoran bisa menjadikan teh daun kopi sebagai alternatif minuman baru gitu. Dan sesuatu yang unik biasanya membuat orang untuk tertarik mencoba. Betul. Di kafe A, oh sekarang ada teh daun kopi. Sumbernya teh daun kopi ya bisa diambil dari petani kopi yang ada di Bali, atau boleh juga memakai teh daun kopi Tridawa. Kalau untuk teh daun kopi Tridawa nanti bisa menghubungi distributor kita. Tapi kita melihatnya tidak hanya sesempit itu, tidak hanya khusus untuk teh daun kopi Tridawa aja. Kita melihat ini sebagai sebuah peluang usaha, peluang bisnis yang nanti perputarannya akan besar. Betul. Hampir di semua wilayah komunitas kopi itu ada. Nah, komunitas kopi yang di Bali juga bisa menjadikan ini sebagai alternatif baru, satu peluang baru, komoditi dagang baru. Komoditi dagang baru itu terbukti waktu dibawa ke Swedia tanggal 16 sampai 18 Agustus di cupping di Swedia sana. Orang-orang bule itu pada suka rasanya teh daun kopi. Nah, kenapa ini kita tidak coba promosikan di sini? Kita tidak coba populerkan di sini. Tujuan kita bagaimana ini teh daun kopi ini bisa menjadi minuman populer sebagaimana teh dan kopi.
Gitu. Iya, sekali lagi tidak menutup hanya pada teh daun kopi Tridawa saja, tapi hanya untuk Anda menutup juga teh daun. pemirsa Bali TV yang mungkin ingin bertanya Betul. atau mungkin ingin berkonsultasi bersama dengan Bang Amin terkait Diskusi teh dengan daun kita kopi. terkait dengan teh daun kopi, mungkin cara pengolahan, atau mungkin juga barangkali yang ingin menjadi supplier kita membuka pintu itu bisa komunikasi dengan melalui distributor kita yang di Bali, atau juga bisa email langsung ke kita melalui info@tehdaunkopi.com. Kita bisa sharing di sana, kita bisa berbagi informasi di sana. Iya, jadi kalau misalnya bisa email langsung kepada manajemen dari Bang Amin sendiri, bisa dihubungi di info@tehdaunkopi.com Bang Amin ya. Atau Anda juga bisa menghubungi distributor Balinya sendiri di 081 338 916680. Dan tentunya pemirsa Bali TV, untuk Anda yang ingin mengkonsumsi terlebih dahulu, daripada tadi mungkin dari bilangnya Bang Amin mengatakan ini rasanya enak, kalau mau coba sekalian langsung begitu ya Bang Amin ya. Silakan Anda bisa mendapatkan teh daun kopi ini, teh daun kopi Tridawa pada khususnya selaku teh daun kopi modern pertama di Indonesia. Bisa mendapatkan di swalayan atau minimarket atau apotek terdekat di kota Anda. Nah, kalau misalkan tadi kita banyak sekali berbincang, mungkin mereview sedikit Bang Amin. Kalau misalkan dari tahun 1800-an, apa rakyat Indonesianya sendiri yang kurang ngeh terkait adanya teh daun kopi ini Bang Amin? Kalah populer ya. Jadi pengaruh informasi juga mungkin yang kurang begitu banyak tentang teh daun kopi, sehingga kita tidak banyak yang tahu. Saya juga baru tahu tentang teh daun kopi baru beberapa tahun yang lalu. Terus saya pelajari, saya melihat ini sesuatu yang luar biasa. Ini budaya Indonesia yang perlu dan baik untuk kita kembangkan. Sudah ada dari semenjak tahun 1800-an dan ini punya sejarah perih. Sejarah perih yang dulunya leluhur kita tidak bisa minum kopi, terus mereka berkreativitas. Jadi kalau kita kembangkan, leluhur kita bangga ini. Leluhur kita justru duluannya minum teh daun kopi, bukan minum kopinya, begitu ya Bang Amin ya? Minum teh daun kopi. Jadi hasil kreativitas mereka kita kembangkan. Ini budaya kita, ini kearifan lokal. Ini baik untuk kita kembangkan. Ini bagus untuk kita teruskan. Ayo kita sukseskan program minum teh daun kopi. Iya, apalagi dengan seperti yang mungkin ada pertanyaan dari pemirsa Bali TV tadi juga sempat disampaikan bahwa ini gimana sih cara minumnya? Cara minum juga biasa aja begitu Bang Amin ya. Sekali, teh celup tinggal diseduh pakai air panas. Kita sarankan di sini 95 derajat ya, supaya rasanya keluar. Terus tinggal ditambah gula sesuai selera, mau dibikin es teh tinggal ditambahin es standar sebagaimana kita minum teh sehari-hari di rumah. Iya, dan juga kandungan manfaat bahwa kandungan kafeinnya pun jauh lebih rendah daripada teh dan kopi. Antioksidannya jauh lebih tinggi daripada teh hitam dan teh hijau. Iya. Dan itu dirilis oleh media-media internasional, tulisnya The Telegraph, Daily Mail gitu. Iya, dan tentunya ini luar biasa sekali ya Bang Amin ya, salah satu komoditi yang kayaknya peluang untuk akan meledak, berkembang pastinya untuk Anda juga pemirsa Bali TV yang tertarik untuk bergabung bersama Bang Amin. Ya tidak menutup kemungkinan hanya bergabung bersama dengan teh daun kopi Tridawa, tapi menjadi supplier atau kemudian bisa berkonsultasi langsung dengan Bang Amin. Silakan menghubungi di info@tehdaunkopi.com atau bisa juga menghubungi distributor Bali di 081 338 916680. Anda juga bisa mendapatkan teh daun kopi Tridawa di swalayan atau minimarket atau apotek terdekat. Ingat nih, teh daun kopi Tridawa adalah teh daun kopi modern pertama yang ada di Indonesia. Nah, mungkin sebelum kita pamit nih Bang Amin, silakan mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu kepada pemirsa Bali TV terkait reminding atau mungkin mengingatkan kembali terkait teh daun kopi itu sendiri. Iya. Teh daun kopi Tridawa adalah teh daun kopi modern pertama di Indonesia. Kami ingin teh daun kopi Tridawa ini menjadi inspirator munculnya teh-teh daun kopi yang lain di Indonesia. Kita punya program, ayo minum teh daun kopi, karena meminum teh daun kopi itu baik. Seperti tadi sudah kita ulang berkali-kali, nutrisinya bagus, rasanya enak. Ini budaya yang mesti kita teruskan dan manfaat ekonominya luar biasa sekali. Daun kopi yang sekarang dibuang-buang saja nanti akan jadi uang. Petani kopi kita bisa mendapatkan tambahan penghasilan yang luar biasa. Ini program yang baik untuk kita kembangkan. Ya, teh daun kopi Tridawa menjadi inspiratornya. Mudah-mudahan ini baik buat
buat pemirsa Bali TV dan masyarakat Bali. Iya, apalagi teh daun kopi ini sendiri seperti yang sudah diingatkan oleh Pak Bang Amin tadi, tidak hanya menyehatkan kita sebagai konsumen, tapi juga ikut membantu dan juga mendukung para petani-petani teh dan juga petani kopi di Indonesia untuk bisa lebih maju lebih begitu ya Bang Amin ya. Betul. Terima kasih untuk Anda pemirsa Bali TV. Sekali lagi kami ingatkan untuk para penelpon, ada Pak Dewo, Pak Rake dan juga Pak Madi tadi yang sudah bergabung. Diingatkan kembali bahwa mendapatkan 2 pak teh daun kopi Tidawa bisa diambil di apotik Sahabat Denpasar, bisa ditelepon terlebih dahulu di distributor Balinya di 081 338 91 66 80. Terima kasih untuk Bang Amin sudah bercerita banyak terkait teh daun kopi. Ini membawa satu terobosan baru selaku founder dari teh daun kopi Tidawa juga. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bisa membuka value lain dan juga bisa memberi inspirasi dan juga memberi manfaat terhadap kita semua. Saya Pradnya Nugraha, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.